acting. Menurut Om Andi bagaimana kualitas acting dari Sandrina Michelle? Lihat kalau anak ini dia matang dari kecil. Orang yang belajar acting atau sudah berakting Pertanyaan pertama dari Umu Ica Caca, gimana cara mengembangkan ide jadi sebuah skenario yang baik? Jadi sebuah skenario yang baik itu dibangun dari ide yang menarik. Ide yang menarik, ide itu baru akan menarik kalau bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita. Ide yang menarik biasanya unik, ada sesuatu yang beda dari cerita yang sudah ada, bisa dikembangin. Cara mengembangkannya tentu ide itu kita tuangkan dulu dalam bentuk premis, kemudian disertai dengan sinopsis global. Sinopsis global di dalamnya situ sudah jelas cerita dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Walaupun kita belum tahu ada berapa episode, tapi dari sinopsis global itu sudah terbaca idenya penulis ini apa sih yang mau diceritakan. Agar menarik tentu harus sesuai dengan karakter TV yang akan menayangkan atau PH yang akan memproduksi cerita yang kita bikin. Agar menarik itu pertama karakter-karakter di dalamnya itu harus saling terkait, menarik, twistnya bagus, ceritanya bisa dipanjangkan, dan ada sesuatu yang beda dari cerita yang sudah pernah tayang atau udah pernah dibikin. Saja pertanyaan kedua dari Rahma_edits24. Kalau membuat alur cerita suka terinspirasi dari apa? Penulis itu harus punya banyak perbendaharaan film yang pernah dia tonton, entah itu serial, film. Di samping itu pengalaman sehari-hari, pengalaman dengan orang lain. Makin kaya pengalaman seorang penulis, maka dia semakin banyak sesuatu yang bisa dia olah untuk menjadi sebuah cerita. Bisa dari pengalaman hidup, bisa juga dari pengalaman orang lain, bisa apa yang dia lihat di jalan, apa yang dia dengar, apa yang dia tonton, apa yang dia baca, semua bisa menginspirasi seorang penulis untuk melahirkan sebuah karya. Tis Dedeu, aku bukan ustadz, bakal ada sequel selanjutnya enggak Pak? Aku bukan ustadz yang saya kerjakan waktu itu sama temen, sebenarnya hanya untuk Ramadan, tapi karena share-nya lumayan bagus, ratingnya juga bagus, jadi TV membuat lagi Aku Bukan Ustadz versi reguler. Tapi kebetulan saya nggak ikut di reguler karena saya nggak bisa. Jadi dikerjakan sama teman penulis lain, namun ternyata regulernya tidak sesukses Ramadan. Jadi sequel selanjutnya untuk Ramadan nanti saya belum tahu apakah ada atau enggak, itu tergantung dari permintaan TV dan production house-nya sendiri. Di sini ada nasi kebulinya yang variannya banyak banget, toppingnya juga keren-keren banget. Tuh pada datang yo. Kan nasi kebulinya Haji Gaul yang paling enak. Ayam bekakak dan nasi kebulinya Haji Gaul. Nih guys, tuh. Ayam bekakaknya guys, tuh. Lihat guys. Lihat nih guys nih, guys, tuh. Ayamnya empuk banget. Wangi banget, nasi kebulinya gue wangi. Nah, gue mau nyobain sambelnya. Nih. Oh, lupakan ayamnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, sambelnya pedes banget, enak banget. Pokoknya udah aja kemana. Tuh, nih guys, ini penting guys. Tuh guys, tuh. Nasi kebulinya guys, tuh.
Wangi banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Buru enak kan pada beli. Hah, bukan gitu lah lo. Guys, cangcingnya babe gua nggak bakalan bisa ngabisin sendiri, tapi gua mau nge-review yang terakhir nih. Ini enak banget sumpah, rasanya itu Indonesia banget. Nah ini daging kambing, coba review daging kambingnya guys. Daging kambingnya tuh empuk banget. Lihat. Hoi, daging kambingnya empur banget tuh, dicocol kemari di sambal. Lu caplok kemari, lu campurin nasi kebulinya. Wah, lu makan dah tuh. Wah. Buah. Kambingnya empuk banget, udah itu wangi, nggak amis juga, lembut. Tepikan, lu batang aja kemari, kan nasi kebulinya haji gaul, mantap. Nyesel lu kalau kagak beli lu, gua aja makan masa lu kagak. Love Cooking, menurut Om Andi bagaimana kualitas acting dari Sandrina Michelle? Jujur aja saya baru melihat Sandrina itu pertama kali di film Surga yang Tadi Rindukan. Saya hanya lihat sekilas dan enggak itu Sandrina. Saya baru mulai lihat lagi di Kuntilanak 1-2 kalau nggak salah. Kemudian setelah dia di Cinemark main di Cinta Bukan Cinta, Cinta Karena Cinta, dia udah dapat peran yang lumayan dan saya rasa aktingnya juga sudah terlihat kalau anak ini dia matang dari kecil. Orang yang belajar acting atau sudah berakting dari kecil sampai dia dewasa itu pasti beda. Dan Sandrina saya lihat di aktingnya sudah sangat matang di usianya yang masih 12 tahun waktu itu. Jadi saya rasa dia salah satu calon pemain masa depan secara acting dan secara looking, secara semuanya dia menarik. Yosi Genetik 90, menurut Bang Andi apa penyebab beberapa penulis skenario nggak pakai nama asli? Pertimbangannya ada banyak sih ya. Kalau saya sendiri dari awal nulis itu sempat pakai nama asli selama beberapa tahun, kemudian dari tahun 2010 saya pakai nama samaran sampai sekarang. Andi Atira itu nama samaran sebenarnya. Sempat ganti-ganti nama juga. Dan tapi tidak pernah kembali ke nama asli seperti yang di awal saya jadi penulis. Pertimbangan sih ada banyak ya. Biasanya kalau penulis itu karena dia sudah punya kontrak di PH1 agar tidak saling mengganggu, di PH lain dia pakai nama samaran yang lain. Tapi bisa juga karena merasa nyaman dengan nama samarannya yang sudah ada. Seperti kalau saya sendiri sih alasannya karena sudah nyaman dengan nama yang samaran sekarang. Tapi walaupun sudah punya nama samaran, beberapa kali saya masih nulis dengan nama samaran lain lagi di tempat lain juga. Begitu.